setiap koridor ekonomi yang akan dibangun dan pembangunan itu, Komite Inovasi Nasional menyarankan berbarengan dengan itu dilakukan penguatan sumber daya manusia dan dibarengi dengan penguatan cluster innovation daerah yang memanfaatkan comparative advantage yang ada di daerah. Misalnya, kalau Sumatera Utara kuat di dalam kelapa sawit, itu harus tumbuh industri dari upstream sampai downstream di dalam kelapa sawit. SDM-nya, Universitas Sekolah, Universitas Kusu, itu harus menjadi center of excellence dari pendidikan pertanian berbasis resources di sana. Kalau itu yang terjadi, maka MP3EI ini bisa dikatakan berhasil. Kalau tidak, ini hanya project list yang akan dinikmati oleh investor-investor yang serahkan. Jadi saya hanya sosialisasi masyarakat dari sejarawan maupun itu perlu. Caranya adalah bagaimana sekarang ini inovasi itu diperkenalkan di TV melalui jam 2 siang di mana orang tidak ada yang lihat. Terus cara menyampaikannya itu one way, tidak menarik, macam-macam inovasi teknologi. Kita ada pemikiran inovasi itu harus disosialisasikan dan dikemas secara entertainment. Diperlombakan inovasi itu seperti American Idol. Ada jurinya, ya, punyanya Bapak dipresentasikan itu diadu, kemudian ada investor, saya mau beli di situ. Itu baru sosialisasi yang bisa menarik masyarakat. Jadi saya hanya mau mengatakan dari masukan yang saya peroleh itu akan lebih memperkaya lagi pemahaman saya tentang inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada satu lagi Pak Jual ini harus berkomitmen di forum ini sebagai ketua komite inovasi nasional. Karena ini tadi Dasep mau buat mobil. Dia sudah bilang kalau mobil Indonesia itu nggak pernah ada, maka sebenarnya kita nggak bisa mengklaim bahwa kita sudah memasuki fase negara industri. Saya berharap Pak Jual komitmen bahwa ini beliau bawa ke Presiden SBY supaya SBY tahun ini juga melonsing mobil. Ya, mungkin kita perlu itu sudah ada di mindset kita. Cuman cara kita menyampaikannya cukup harus inovatif juga, ya kan? Jangan ini dianggap nanti ini KKN sama Pak Dasep misalnya gitu. Jadi kita harus bisa menyampaikannya itu secara kreatif. Ya, secara kreatif. Salah satu rekomendasi kami adalah setiap produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh anak bangsa harus diberi kesempatan untuk mendapat procurement minimal dari pendanaan APBN yang dikendalikan oleh pemerintah. Karena itu hak pemerintah. Dan satu ekonom yang baru saja memberikan presentasi di Presiden, itu ada Presidential Lecture namanya, itu mengatakan dia orang Korea bahwa itu tidak melanggar kaidah-kaidah perdagangan internasional kalau kita memberikan proteksi kepada produk-produk inovasi yang memang dihasilkan oleh anak bangsa. Sebab kalau begitu produk ini mau masuk dimasukkan barang Cina, ya dia mati, ya kan? Dan itu tidak melanggar. Oleh karena itu dukung. Ya, tepuk tangan buat Prof. Jumal. Semoga ada buku ketiga ya. Insya Allah ya, terima kasih banyak Prof. Jumal ya. Jadi kita masih ada ini closing statement dari 3 pembicara terakhir. Silakan dimulai dari Kasep, nanti Pak Ahmad dan terakhir rektor kita. Ya. Mungkin saya sedikit aja tambahin. Tadi yang menarik adalah bahwa sekarang penting kita lihat bahwa inovasi teknologi
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan dalam bukunya Pak Jual tadi, bahwa hari ini dan yang akan datang faktor kewirausahaan, inovasi, dan pengembangan teknologi merupakan bagian yang penting, menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, saya ingin ada yang namanya keberpihakan, afirmasi, bahwa desain pembangunan itu harus konkret siapa sebetulnya yang ingin dibela, yang ingin diprioritaskan. Dan kita punya konstitusi sebagai panduan untuk melakukan afirmasi konsep maupun kebijakan ekonomi. Tadi sebut soal sumber daya alam, pertambangan, dan seterusnya, kuasai negara. Saya rasa itu semua sudah ada di konstitusi. Kemudian pelaku ekonomi, usaha kecil, menengah, dan seterusnya. Jadi jangan sampai karpet merah itu selalu kita gelar untuk tempat berjalannya investasi besar, investasi asing, dan seterusnya. Sudah waktunya kita menggelarkan karpet merah untuk kepentingan bangsa ini sendiri. Dan yang ketiga adalah soal konsistensi kebijakan pemerintah. Jadi sebagus apapun konsep yang didesain, kemudian para pelakunya entah birokrasi, pelaku ekonomi, universitas, dan seterusnya digandeng. Tetapi kalau sewaktu-waktu ada inspirasi baru, ada wangsit baru, konsepnya diubah, itu akan sulit, susah. Nah, setiap retreat ada usulan baru dan itu misalnya menggoda, kemudian dibentuk tim khusus untuk bikin konsep baru, nanti nggak selesai pembangunan ini arahnya gitu. Jadi saya rasa konsistensi itu penting dan dimensinya itu ke depan. Ketika mau bikin RPJP mestinya sudah memperhitungkan itu semua, bahwa itu sudah mempertimbangkan aspek untuk katakanlah 25 tahun ke depan dan kemudian dioperasionalkan dalam setiap 5 tahun. Saya rasa itu yang harus kita kerjakan konsistensi. 3 hal itu ada rasa yang ingin saya sampaikan untuk menggarisbawahi apa yang tadi sudah saya presentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelihatannya saya penutup closing remark ya. Jadi memang sulit kadang-kadang kalau kemudian di forum-forum yang seperti ini kita diskusi, ujung-ujungnya semua alumni kita begitu. Jadi kadang-kadang juga saya agak repot juga yang membangun nanti alumni ITB yang ditangkap. Saya di mana-mana kalau kemudian ada retreat saya ikut di sana, yang kesenggol juga alumni ITB karena dirjennya hampir semuanya banyak sekali dari ITB. Tapi begini Bapak, saya tidak termasuk orang yang pesimis. Jadi saya masih termasuk orang yang optimis. Mungkin, nggak tahu saya karena saya pendidik juga kali ya, saya guru. Jadi saya optimis. Ceritanya begini, kenapa saya optimis? Kalau saya tidak tahu, kalau yang seusia saya mungkin tahu itu ada Hizkia Ahmad ya. Masih kenal ya. Jadi saya diajarin Hizkia Ahmad dulu Pak Hizkia. Jadi mengenai kimia anorganik. Ya, anorganik itu ya kimia yang bukan organik. Termasuk diajarin bagaimana membuat kristal. Ya, jadi membuat kristal itu Pak, tidak akan pernah terjadi kristal itu, atau tidak akan pernah tumbuh kalau kemudian tidak jenuh larutannya. Tidak mungkin juga ada inovasi yang baik. Tidak mungkin juga ada sesuatu terobosan tertentu kalau kita belum jenuh di situ. Ya. Jadi saya termasuk yang optimis tadi. Kita diskusi, dulu diskusi ini, ya terusin aja diskusinya. Pada suatu titik tertentu kita jenuh dan kita menghasilkan sesuatu.
Ya. Yang ini pesan rektor di sini. Ya, di Darso ini kebanyakan alumni gitu. Jadi yang terakhir ini pesan rektor ITB, mari kita kerjakan diri kita sendiri di lingkungan kita yang paling kecil hari ini, dan kita mulai dari yang kecil, insya Allah lah nanti akan terbangun yang kristal besarnya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah diskusi prabuku kita. Nanti teman-teman akan dikirim VCD daripada apa yang terjadi di forum ini. Mudah-mudahan alamatnya sudah ada semua di panitia tadi. Jangan bosan-bosan untuk kita terus berdiskusi, karena kita memang harus menciptakan pemikir-pemikir besar bangsa ini agar bangsa ini bisa maju. Demikianlah, terima kasih kepada para pembicara. Sekali lagi applause buat teman-teman.